ini ya, untuk sesi yang pertama ini ada capaian pembelajarannya dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya marka. Nah, ini mulai dari diri sendiri. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadat, budaya, dan semuanya. Coba, saya ingin tahu bagaimana pendapat kakak-kakak. Ya, tapi sebelumnya saya lupa ya tadi ya. Saya perkenalkan diri, saya kakak Rini, kakak Karno, dan nanti yang belakang itu adalah kakak Danar. Kemudian di sini nanti kita akan memanggilnya juga kakak. Kita mulai dari sini. Kok nggak ditempel Pak? Kak. Oh, baik kakak. Siapa ini? Manta. Ya, bagai. Nah ini nggak ada sumantanya. Ini, kakak. Bagaimana kalau di dunia ini semua sama? Kalau di dunia ini semua sama, jadinya tidak indah. Karena kan hanya monoton, Bu. Jadi keindahan itu justru karenanya perbedaan dari diri kita itu membuat segala sesuatu itu beraneka warna. Ya. Itu pelangi indah karena banyak warna. Iya. Satu tidak indah. Ya, baik. Coba di sini saya mau bertanya ini pada kakak siapa ya ini ya? Ya ini yang pakai topi ini kakak siapa ini? Gak ada namanya ke kakak tua. Kakak Fuad. Iya kakak Fuad. Gimana kakak Fuad? Tuhan menciptakan bersuku-suku supaya saling mengenal dan bekerja sama. Ayatnya saya lupa. Pun niku mawon. Gitu Pak. Okay. Hanya itu saja. Baik. Jadi di sini menyadari ya bahwa perbedaan itu adalah kodrat ya. Silahkan next. Ya, ini tadi sudah apa ya, marka M yang pertama, kemudian A, aktivitas ya. Jadi sejak zaman dahulu ini, manusia ini bermigrasi ya dari satu tempat atau dari asalnya menuju ke tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Next. Nah, selama berabad-abad tadi manusia ini dari berbagai ras dan bangsa ini hidup berdampingan dengan damai ya. Tadi dengan segala keragaman yang dimilikinya tadi. Silahkan next. Nah, ini kita akan melakukan aktivitas. Ini ya yang kanan ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini masih ada ya pemimpin ya negara dan kelompok ya yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya ini dihuni oleh ras atau suku bangsanya saja atau bangsa asli. Nah, kita akan bermain game ya, mayoritas atau mayoritas, minoritas atau pribumi dan pendatang. Nah, ini sudah dibentuk ya kelompoknya. Di next Mas. Nah, silahkan. Di mana di meja Bapak Ibu sudah ada sticky notes tadi ya? Ya, silahkan. Ambil. Nah, saya ingin tahu. Nah, ini. Silahkan. Ambil sendiri-sendiri sticky notes. Nah, itu. Ambil saja. Ya. Sudah Bapak Ibu? Baik, kita akan bermain ya. Aktivitas. Ini ada dua aktivitas. Bapak Ibu menulis salah satunya. Sekarang yang pertama. Masing-masing ditulis sendiri ya. Tim tidur yang mana? A, lampu menyala atau B, lampu mati? Silahkan. Silahkan A atau B gitu aja. Saya cek dulu ya. Bapak Ibu sudah semua?
Sekarang ini ya peraturannya nanti yang menjadi minoritas akan dihukum. Ini kan ganjil ya. Ini kan ganjil. Kalau sama semua itu nggak masalah ya. Tapi kalau ada yang jadi minoritas nanti dihukum. Hukumannya apa? Ditempeli kertasnya itu tadi. Coba sekarang kita angkat 1, 2, 3. Coba diaduk. Silakan ditulis mana. Sudah? Kita angkat. Mana sekarang? Ada yang minoritas lagi? Sama atau gimana? Yang tidak diaduk berapa? Tempel sini. Tempel semua. Di sini? Diaduk semua. Di sini? Diaduk semua. Betul. Ini? Ya, ya. Tempelin ya. Yang di sini? Di sini? Oh, sudah. Nah, ini pilih A, Roma atau B, Iwan Fals. Nah. Silakan ditulis A atau B. A, Roma Irama, B, Iwan Fals. Pak, pilihannya cuma 2 ini ya. Sudah? Diangkat. 1, 2, 3. Ya. Siapa? B semua? Ban semua. Ini? Ban semua. Di sini? Iwan. Tempel. Nah, yang di sini nggak ada, sama semua. Sudah selesai ya. 3 saja Bapak Ibu. Nanti akan dengan Kakak Danar akan ada yang lain. Sekarang saya mau tanya di sini, Bu. Tadi kena ini ya? Iya. Gimana rasanya? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau gitu ditambah lagi gitu ya. Udah. Gimana tadi? Pertama dapat hukuman ya tadi ya. Kedua, ketika mau menulis gimana? Kompakan, Bu. Kompakan. Coba yang di sini. Ini ibunya banyak sekali nih. Oh, yang sini. Coba gimana Ibu? Rasanya tadi? Menyenangkan, asyik. Iya. Enggak apa-apa, biar seru buat kenangan. Buat bisa dipraktekkan ke pembelajaran di kelas ini, Bu. Mana lagi ya? Oh, yang sana. Saya mau lihat bapaknya tadi. Gimana ini? Rasanya menjadi berbeda dengan yang lain bagaimana? Bahagia sedang apa sih, Pak? Enggak, kakak siapa ini? Suka. Enggak, Pak. Suka. Suka gimana? Ya suka beda dengan yang lain. Suka beda. Iya. Tadi sengaja atau memang dari sononya memang ini tadi mengisi sesuai dengan hati nurani. Sesuai. Sesuai. Teman-teman sesuai. Itu ya. Nah, yang di sini nih gimana, Pak? Ya Bu, saya mengisi sesuai dengan apa yang saya sukai. Iya, Dan nanti ada lagi. Gimana rasanya? Kira-kira nanti dapat hadiah lagi enggak ya? Sempat pikir enggak? enggak. Yang penting sesuai dengan kata hati ya. Baik, kita lanjutkan Mas. Gitu.
Enggak. Itu tadi hanya dua kan Bapak Ibu. Ketika mau memilih tadi mesti ada perasaan gitu kan. Ini hukumannya cuma kertas, tapi kalau nanti berbeda ya, misalnya pakai lipstik dicoret-coret, mesti akan berpikir ulang ya. Waduh, nanti saya kena lagi nih gitu kan. Sama itu dengan orang-orang minoritas juga seperti itu. Karena dia itu minoritas, dia akan merasa seperti apa ya? Tersendirikan seperti itu ya. Kemudian ini tadi bagaimana kira-kira kalau tadi ya biar ini hujan kah? Hujan air ya Pak. Kalau hujan air mata nanti beda cerita ya Pak ya. Ini bagaimana permainan tadi diubah agar setiap orang tadi merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut. Nah, kira-kira gimana Pak? Mana Bu? Tadi ya permainan tadi ini tadi biar orang itu bisa memilih merdeka ya, bebas tanpa rasa takut. Kira-kira bagaimana? Biar tanpa rasa takut ya tentu kita berikan kebebasan yang seluas-luasnya tanpa paksaan. Silahkan memilih apa yang kamu pilih dan tanpa ada sanksi sebenarnya. Biar bebas, tidak ragu-ragu. Sehingga bisa lost doll, maksudnya gitu. Nah, itulah dari kebinekaan ini ya. Bagaimana biar tadi ya kita semua bisa lost doll kalau bahasanya kakak Pri. Nah, kita lanjutkan Mas. Nah, ini ada konsep ya tadi marka, M-A-K, konsepnya. Dunia ini sebenarnya sedang tidak baik-baik. Kenapa ya? Karena ada beberapa gerakan ini ya. Misalnya ini gerakan Hindu ekstrim yang anti Islam meningkat di India. Kemudian diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi yang lain, yang juga menimbulkan korban dan ini ya pelaku yang beragam. Next. Nah, ini ada grafik insiden ekstremisme di dunia ya. Ini ada kecenderungannya ya angkanya tadi. Tuh semakin tinggi ya ke kanan ini ya. Nah, ini kan tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana agar kita bisa menghindari, mengurangi seperti itu agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian next. Nah, selain itu tadi juga ini ya, perempuan di seluruh dunia ini rentan dari korban kekerasan ya. Ini ada laporan dari WHO yang menyatakan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia ini menjadi korban kekerasan seksual atau fisik selama hidup mereka. Oleh karena itu pemerintah di seluruh dunia ini diminta untuk mencegah ya kekerasan dan meningkatkan layanan bagi korban tersebut, terlebih lagi dengan adanya pandemi kemarin, virus corona. Nah, ini adalah beberapa data terkait dengan tadi kekerasan. Mas bisa next. Nah, dengan ini ya, jadi sebenarnya kita ini adalah satu kesatuan ya yang saling terhubung. Nah, dengan adanya alat tes DNA, ya ini ada hasil penelitian ya, alat tes DNA. Kemudian kita menyadari bahwa ternyata di darah kita itu ada unsur beragam bangsa. Nah, kita akan lihat. Silakan, Mas. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4
bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari Jadi ini ada volunteer ya, riset DNA yang menjadi asli gitu ya. Ternyata ini tadi seperti si Najwa Shihab tadi, kalau kita lihat kan dia itu Timur Tengah ya. Ternyata gens dia itu ya, ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Andes, kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab, minimal dari presentasi. Oke, Nan. Terima kasih banyak atas waktu. Ini kayak sabun yang isinya kayak kertas swab dimasukin lagi ke tabung itu. Tabung itu kan yang halus. Jadi kalian harus ke aplikasinya. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malay. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi ya, disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri, geografis, secara geografis, secara demografis gitu loh, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia, Nusantara gitu loh. Itu aja. Di Indonesia tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia, geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah archipelago. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah itu trade
orang-orang yang ini ya, trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia. Kita tahu semua sejak 2017 semakin runcing, motif yang macam-macam, dan itu yang membuat kita di Historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20, ya. Sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama, tidak ada. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Ya. Tadi ya sudah ada apa ya ini video terkait dengan apa ya riset atau volunteer dari ini apa penelitian terkait dengan orang-orang Indonesia asli, beberapa diteliti tadi ya, beberapa sukarelawan tadi seperti Najwa Shihab, kemudian ada beberapa tadi ternyata di dalam dirinya itu terdapat beberapa gen ya, tidak ada yang satu misalnya Indonesia saja atau satu etnis tertentu, tetapi beragam. Next, Mas. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijol dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijol lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijal tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijal nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas
sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISGEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Tadi juga ada video lagi ya Bapak Ibu ya, bagaimana ini ada dua orang dengan pribadi yang berbeda tadi. Nah, ini tadi ya, pengalaman yang seragam tadi dan terbatas tadi cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Semakin luas pengalaman dan pergaulan ya, semakin cerdas dia. Seperti cerita Ijul dan Ijal tadi ya. Kita next, Mas. Ya, jadi ini ada 4 kunci sukses di abad 21. Ada kreativitas. Yang kedua ada komunikasi. Kemudian yang ketiga berpikir kritis dan kolaborasi. Nah, ini sangat dibutuhkan ya bagi kita semua ya. Terkait terlebih lagi terkait Bapak Ibu sebagai ini ya guru, bagaimana agar ini ya 4 kunci sukses di abad 21 tadi bisa dikuasai oleh peserta didik. Next, Mas. Ini sepertinya ini ya next lagi. Nah, sudah selesai ini ya. Jadi ini sudah lanjut di tema berikutnya. Jadi di tema yang pertama tadi apa tadi? Yang berwarna tadi ya. Dunia yang berwarna tadi. Jadi kita belajar bahwa tadi memang keberagaman itu adalah sunatullah, atau katakanlah ya memang sudah seperti itu ya. Bahkan kalau tidak beragam tadi katanya monoton, malah tidak berkembang biak ya Bapak Ibu ya. Iya, masa laki-laki semua atau perempuan semua kan tidak berkembang biak seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya akan dipandu oleh Kakak Danar. Hanya saja kita cek dulu apakah ini ada break dulu untuk sholat. Oke. Baik, kalau begitu kita break 10 menit ya. Bapak Ibu silahkan bisa sholat dulu, kemudian di belakang ini sudah ada coffee break, silahkan Bapak Ibu bisa menikmatinya. Silahkan.
Sari ya Mas itu. Saya tuh lagi marah sama kamu. Ya awas. Kamu tuh gak ada apa ya? Udah minta maaf. Ya enggak harusnya. Itu nggak kayak gitu, malah bikin kesel. Iku mimiti. Tas mangan gorengan. Ya kamu tuh udah tahu tak ceraiin kamu tuh. Enggak, dibilangin. Enggak ada rasa bersalah. Ya kayak gini caranya orang tuh. Aku tuh lagi ngantuk gara-gara setan. Aku lagi ngantuk gara-gara setan tambah Zoom, tadinya aku pulang pengen tidur. Ada Zoom sampai jam tambahan aja ngomongnya tambahan dadak banget atau budak dikasih ibu apa lah. Nggak ada suaranya ya? Apa belum ada? Pertanyaan terakhir. Tapi maksudnya kok hostnya nggak ngomong gitu loh. Coba cek. Damai dengan diri. Dia ngomong enggak, maksudnya coba cek di partisipan. Ada yang ngomong enggak? Mana enggak? Di bawah kan ada partisipan. Ya itu partisipan. Semua jangan di chatting. Ya keluar itu. Kenapa? Kan ada 400 orang kan? Tuh, ini doang keluar. Enggak entah. Error gitu. Ini yang keluar cuma 2. Ada yang pindah pakai HP. Oh ini aku lagi nyari Bu Mariana, Pak. Oh belum ada yang ngomong. Bu Mariananya tuh ada. Ini belum ada presentasi, belum ada yang ngomong. Aku mau nih ngecek ini nih ada yang ngomong enggak. Hostnya nggak ada. Gimana sih kamu? Masa kayak gitu aja nggak bisa? Show. Itu yang offline.
Apa? Ini yang offline nih. Dadakan. Dadakan kemarin. Ini tuh aku ini rekam. Nggak perlu nanya ke kamu yang pelit informasi. Males gue. Itu aku cari sendiri. Tahu itu nanti tolong masukin karena apa pengen Bandicam itu jadi pengecualian yang nggak dibaca antivirus tuh. Aku nggak dapet dari tadi gimana gitu. Satu. Ini gaji miliki sama kakak. Jadi serius tuh. Iya. Ini cumbu. Terus yang kedua setelah ngezoom, jadi tolong beresin berantakan sekali. Terus punten kalau misalnya bulan ini si motor datang bayarin. Kalau itu nggak punya. Aku cuma ada. Jangan bentrung ini ya Pak ya. Kita torai. Pakai terus banyak banget. Dapat kunci. Makanya ngasih cocoknya. Torai. Cocoknya karena 2 tag. Pun betul apa tadi? Satu orang kan 200. Ditambah sama yang itunya kan ada 2 orang. Jadi 400. Semangat sore Bapak Ibu. Semangat sore Bapak Ibu. Sama Semangat sore kakak-kakak. Enggak, tadi kita nunggu dan ternyata ada beberapa yang nunggu di luar juga kan begitu. Nah, kalau begini kan kapan kita pulangnya kan? Ya. Ya, nginep enggak apa-apa, tapi kan bayar sendiri-sendiri. Cuma kasihan yang sudah tiketnya sudah jam 6 nanti kan. Harusnya jam 9. Kan juga jam 6 sama. Kan tinggal kita mau lihat dari mana. Ya kan? Ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua, tetapi ini ketiga, yaitu ya, kedua tapi ini ketiga, yaitu topik 3. Berdamai dengan diri ataupun damai mulai dari diri. Oke. Harapannya untuk topik yang kali ini nanti kita semua bisa memahami konsep tentang ragam identitas diri dan juga mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Oke. Ada satu pertanyaan. Pernahkah Anda merasa malu? Pernahkah Anda tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, entah itu orang dekat maupun keluarga dekat, teman dekat. Apakah Anda pernah merasa malu? Pernah merasa tidak percaya diri? Pernah? Pernah. Oke, kita mulai dari Bapak. Tolong ceritakan secara singkat boleh, secara panjang lebar juga boleh. Monggo, Pak. Nama pertama. Nama saya Iwan. Tadi pernah merasa malu, pernah. Karena mungkin dari rambutnya sudah semakin ke belakang, itu kemunduran itu. Terus pernah tidak percaya diri, ya pernah tidak percaya diri. Nah, giginya sudah pada rontok. Ya untung terbantu dengan masker, Pak. Nah itu.
itu terbantu sekali dengan masker. Dan untuk tahun 2023 nanti ya pasang gigi kembali. Terus apa lagi? Sama kakak. Apa yang membuat Bapak selain itu yang buat malu atau tidak percaya diri? Apakah hanya Nah, ya baru 2 aja Pak. baru 2? Ya. Oke, Bisa terima kasih dilanjutkan Bapak. yang lain. Oke, terima kasih. Nah, itu semakin di depan, di belakang. Ya. Oh, oke. Bapak mau nambah? Ya. Pernahkah begitu? Oh, pernahkah merasa malu atau tidak percaya diri? Iya. Tentu saja pernah. Tapi tidak untuk saat sekarang. Dulu mungkin waktu masih sekolah di bangku SMA atau SMP mungkin itu pernah merasa minder juga. Dulu kan tahun 90-an itu kalau orang naik motor Alfa atau Grand itu sudah luar biasa. Bahkan dengan muka pas-pasan mereka bisa ngandati cewek banyak. Nah, iya no, tahun 90-an itu Cewek ngantri, kita Pak. nggak modal fisik loh ya. Pokoknya tompaannya apa, yang oke. Nah, pacarnya oke sekali. Nah, saat itu saya kan dari orang yang tidak punya jalan kaki, kadang-kadang sepatunya siji ya tinggal 3 tahun sampai lulus. Nah, punya inceran cewek 1 sampai saya lulus kuliah belum pernah tak tembak. Wah, itu karena saya minder saat itu. Nah, terus tiba-tiba waktu itu saya kuliah, dia nggak kuliah. Saya merasa pede, mulai pede. Oh ternyata wong ora duwe iso sekolah sing rumangsaku duwe malah nggak bisa kuliah. Baru saya tanya, jadi nek dhisik aku naksir kowe mbok tampa ora gitu loh. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, soalnya biyen ra ngomong. Berarti akhirnya itulah cinta yang tidak tersampaikan gara-gara kurang percaya diri karena penampilan. Bagaimanapun kalau anak-anak usia SMP dan SMA itu yang dilihat dulu adalah dari segi tompaannya dulu, nompake apa. Bukan dari sisi akademis, bukan dari sisi yang lain. Arep ora duwe duit nek nompake apik bisa percaya diri. Tapi kalau sekarang jalan kaki pun nggak apa-apa, udah biasa maksudnya. Ternyata seperti itu. Faktornya faktor dari sisi tampilan dan tompaan. Saya rasa teman-teman juga merasakan seperti itu. Yang merasa tidak punya tompaan minder itu pasti. Tapi kalau sekarang seiring bertambahnya waktu, ternyata bukan hal itu yang menjadi keunggulan diri kita. Nah, mungkin belum menemukan jati diri yang pasti mungkin saat itu. Pokoknya intinya nek duwe tompaan, wani, ora duwe ya wis meneng bae, dimpet, lara ati ya rapopo, gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pri ya. Terus satu pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Boleh, asal bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, nanti saya jawab hari berikutnya. Boleh, daripada nanti yang lain juga ikut penasaran. Oke. Terus akhirnya yang tadi jadi istrinya atau enggak Pak? Wah, ini pertanyaan susah tapi harus saya jawab. Kebetulan tidak jadi istri saya. Yang tidak disangka-sangka malah yang tidak saya taksir itu jadi istri saya dan menemani saya sampai sekarang dalam suka dan duka. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi Pak Pri tadi menyampaikan ketidakpedean, enggak, rasa, seumuran paling. Ngetoke KTP paling seumuran. Ya, jadi Pak Pri tadi menyampaikan rasa malu, rasa tidak pede itu ketika sekolah. Sementara Pak Iwan itu menyampaikan kondisi yang sekarang dan alhamdulillah sama-sama bisa menutupi, sama-sama bisa mengantisipasinya. Oke, lanjut Mas. Oke, sekarang mari kita senengnya udah selesai semua toh? Kuacinya juga sudah selesai? Oke, sekarang kita berdiri buat ini karena hanya 20 kita coba 2 sap di depan semua. Monggo, 2 sap. Hadap ke Mbak Anin. Monggo. 2 sap di sini. 1 2 1 2 begitu saja. Monggo. Monggo Ibu. Oke. Silakan. Nah, ya. Ikut yang ke belakangnya, terus sampai belakang. Silakan.
Terus? Enggak. Antri kuaci. Sudah? Bisa. Sudah? Oke. Yang merasa paling rendah, mohon maaf, saya sebut apa adanya. Yang merasa paling rendah, tolong berdiri paling depan. Yang paling tinggi berarti paling belakang. Saya tetap lebih tinggi daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan. Yo. Silakan. Yo. Terus. Sudah? Sudah? Belum, kayaknya yang sebelah kiri belum ini. Ada apa? Oke. Sudah ya? Ini benar? Secara ketinggian benar ya? Oke. Jujur ini kan? Nah, saya pengen satu kejujuran lagi. Yang merasa paling muda, ya, berdiri paling depan. Ya kan caranya bagaimana? Iya, silahkan kompromikan. Silahkan, gimana caranya? Monggo. Monggo, yang paling muda silahkan paling depan. Dia nggak telat. Saya enggak ada pertanyaan siapa yang paling kemunduran loh ya. Karena kalau gitu saya juga akan di belakang begitu. Sudah? Sudah pas? Jadi kuning. Saya akan sampling. Kelahiran berapa begitu saya akan sampling. Sudah? Sudah? Bapak kelahiran berapa? 81. Berarti harusnya paling belakang. Belum pas kan? Paling belakang Bapak. Hah? Oh, jongono kan sudah pernah tumbuh. Oh. Oke gitu ya. Oke, berarti sudah ya. Oke, sudah. Oke. Sekarang tolong kalau sudah yang sebelah kanan hadap kiri, yang sebelah kiri hadap kanan. Jadi hadap-hadapan. Sudah? Sudah? Kemudian sudah ya? Oke. Benar ini sudah ada depan, tapi kayaknya nanti menjadi tidak fokus ini. Kembali ke seperti tadi saja. Lah jenengan seneng. Mburi dhewe senep. Oke, next Mas. Tolong perhatikan. Ya. Yang suka makan jengkol, ya, nggak usah ke depan, ya, langkah ke kanan. Yang suka makan jengkol, langkah ke kanan. Sudah? Sudah. Oke, hanya satu, dua. Yang sebelah kiri, jengkol, iya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Terus? Lagi, Mas? Ya.
sulit sekali memaafkan, bahkan ada rasa dendam. Yo, silahkan ke kanan lagi. Ke kanannya sih mantep toh Pak. Nonton lho. Iya, oke. Bapak sudah sama-sama di atas dengan saya. Enggak apa-apa. Iya, betul. Ya, karena di sini kejujuran Bapak, enggak apa-apa, Pak. Yang kiri tidak ada. Kayaknya saya perlu tambahan ini di samping slide. Yang suka makan pedas. Kanan lagi. Munggah Pak. Oh, makan pedas. Nggih. Alhamdulillah, karena saya juga tidak suka makan pedas. Alasannya satu, saya kalau ngomong sudah pedas. Kemudian yang merasa dirinya rajin. Ora enek. Ya nek ra enek wis meneng ae ngono wae. Wah, tenang. Ya, oke. Ke kanan, Pak. Pak, ke kanan toh, Pak. Oh, sudah. Kemudian yang disiplin waktu. Silahkan, yang disiplin waktu silahkan ke kanan. Iya, kanan lagi Pak. Oh sudah. Oke. Ini terakhir, kalau nggak ke kanan bakal lempet-lempetan. Padahal ini yang diminta adalah kejujuran. Oh, pinter. Oke. Tadi yang belum, yang merasa boros. Oke. Pak, salaman sih, Pak. Oke. Terus satu lagi sebelum ke slide berikutnya. Ojo munggah sih, Bu. Aku tak siap-siap mundur sih maksudnya. Yang terakhir, yang sabar Pak, bagian presensi sudah siap Pak. Oke. Terus yang terakhir, yang merasa dermawan. Oke, yang terakhir Mas. Ya, ini yang terakhir di slide. Apakah Bapak Ibu bangga menjadi warga 62? Dengan kondisi slide seperti ini? Enggak. Berarti SKB berarti Pak ya? Oke, berarti SKB ya. Bangganya adalah SKB. Syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu, guys. Nah. Kenapa, Pak? SKB. Kalau tanpa SKB? Ya SKB. Tetap kanan ya? Oke, tadi yang merasa paling banyak ke kanan siapa? 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya ke Pak Sinten, Pamungkas, Pak. Nah, hukum Pak. Hukumnya nanti terakhir. Pas presensi. Gak usah. Nah, Bapak dengan yang ke kanan terus, itu jujur ya? Jujur. Oke. Dari
Dari sekian tadi, ya, yang paling mendominasi sifatnya Bapak yang mana? Boros Pak, bener nih. Boros dari sisi apanya? Jajan. Jajan Makman atau? Iya. Jajan piknik itu Pak. Healing Pak. Healing. Healing. Ojo, ra kena kuwi. Oke, kalau Bapak? Baik, Yang paling dominan yang mana? Dermawan Pak. Oke. Nyanyo. Nah, mangke kula nyuwun mrikane melih ngoten. Yang penting dermawan dulu. Oke, terima kasih. Pak Bri? Ya, wonten dawuh Pak. Ya. Wonten dawuh. Ada pertanyaan Pak. Yang paling dominan yang mana? Dermawan Pak tentu saja. Yang masalahnya ya betul, salah satunya rambut dibagi juga iya, maksudnya kayak gitu loh. Yang pertama yang satu kan dermawan itu tidak harus dalam bentuk materi toh Pak, bisa ilmu, terutama dermawan hati. Jangankan harta benda Pak, hati saya pun tak bagi loh Pak. Loh, tidak bisa bersedekah dengan materi, kita bisa bersedekah dengan hati. Kayak gitu loh. Senyuman juga termasuk sedekah. Tapi ya kadang-kadang itu manusiawi, maksudnya seperti itu. Ya nggak apa-apa Mas, berbagi hati, membahagiakan orang lain. Kalau ada perempuan misalnya yang kesepian, Mas, tapi kan cuma nasihat, bukan yang lain, maksudnya gitu loh. Nah, awalnya nasihat, selanjutnya terserah Anda. Oke, terima kasih Pak Pri. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kembali. Tadi yang merasa tidak gerak sama sekali siapa? Loh. Bisa dipantat. Ya tak? Bener kan? Tadi kan ada yang nggak gerak sama sekali Pak Fuad ya? Apa? Ini deh. Enggak, yang nggak pernah ke kanan. Ada enggak tadi? Mari kita heman, nggak boros seperti mereka. Enggak. Masalahnya nanti kalau terlalu boros, Pak Fuad bahaya. Enggak jadi pulang nanti malam. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Yang tadi tidak merasa jujur dalam artian ikut-ikutan, yang penting ke kanan semua. Ada? Jujur semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun juga apa? Ya. Kenapa? Pak, santai Pak. Karena Bapak hanya mengalami kemunduran saja. Ya. Sementara saya bagian atas kemunduran, bagian bawah kemajuan. Oke. Ya Pak. Jadi masih aman Pak, santai aja Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Enak neng kene, jalan Pak. Kalau ayah gimana deh? Kalau ayah gimana deh? Badannya besar, mukanya gosong, kejebur egot ya deh. Oke. Bisa berenang tadi. Nah, tadi beberapa yang sempat saya tanyakan, tapi belum semuanya. Tapi saya yakin ini sudah mewakili bahwa dari sekian kategori tadi kan, itu mana yang sesuai dengan identitas Bapak Ibu, kan begitu. Nah, kemudian juga ternyata tadi Bapak Ibu tidak ada satupun yang merasa ragu, semuanya jujur, memang itu sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Oke.
Termasuk juga tadi sudah kita tanyakan yang dominan, memang tidak kita urutkan dari 1 sampai yang kesekian tadi. Oke, lanjut Mas. Nah, ngomong-ngomong identitas, kalau sama-sama kita sadari sebenarnya kita itu punya banyak identitas, ya, bukan hanya 1 atau 2 atau 3, bahkan mungkin apa yang kita sebutkan tadi itu hanyalah sebagian kecil dari identitas kita. Yang mana bahwa kalau kita lihat ke kuadran, ada yang pendidikan matematika? Ada? Tidak ada ya? Oke, mungkin yang di Zoom ada. Karena yang mewakili luring ini adalah yang Solo dan sekitarnya, termasuk Jogja dan Bantul. Ya Pak Bu? Ya. Jadi kalau kita lihat kuadran, bahwa semakin ke atas itu adalah identitas yang dapat diubah. Tetapi kalau semakin ke bawah, ini merupakan identitas yang tidak dapat diubah. Sementara kalau kita ke kanan, ya, ini adalah identitas yang sangat penting. Kalau semakin ke kiri berarti identitas yang sangat tidak penting. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pak Johan, dari sekian identitas tadi, menurut Bapak, manakah identitas yang tidak penting? Paling tidak penting dari sekian yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau menurut saya yang paling tidak penting ini Pak, karena saya juga tidak mau berminat mencoba, yaitu salah satunya makan jengkol. Terus satu lagi ini Pak, yang kebiasaan warga 62 tadi. Sebenarnya kreatif sih Pak, tapi ya inilah lucu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Johan. Oke, kita lihat untuk video selanjutnya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke, nice. Tuh. Nah, disinilah bagaimana kita memiliki self compassion ataupun welas asih pada diri kita, di mana bahwa semakin kalau kita tarik ke atas, maka di situ ada
narsisme dan fanatisme. Narsisme itu adalah mengagumi diri kita sendiri secara berlebihan, ya kan? Makanya kadang ada istilah narsis kan ya. Kemudian ada juga fanatisme, yaitu kebanggaan berlebihan kepada kelompok. Nah, sementara kalau kita tarik ke bawah lagi, yaitu ada self-pity dan playing victim. Self-pity ini adalah mengasihani diri kita secara berlebihan, sedangkan playing victim, ini kita memposisikan diri sebagai korban. Nah, tinggal bagaimana kita melihat welas asih kita, apakah kita masuk ke narsisme, fanatisme, atau yang ke kanan, self-pity, playing victim, atau memang kita secara seimbang, ada kebaikan diri, ada kesadaran penuh, dan ada keterhubungan, yang mana bahwa ini nanti dengan kita welas asih pada diri sendiri, kita mencintai diri sendiri, ini banyak sekali manfaatnya. Mulai dari stres kita berkurang, paling tidak berkurang, karena yang namanya stres itu kemungkinan tetap ada pada diri kita, entah itu stres secara internal maupun stres dari pihak eksternal. Kemudian juga kita akan lebih aman dari depresi. Kemudian juga kita semakin bahagia. Dan juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita untuk selalu bisa memanajemen konflik, baik konflik secara pribadi maupun konflik dengan orang lain. Entah itu di lingkungan kerja, entah itu di lingkungan tempat tinggal kita, ataupun juga di tempat lain. Oke, lanjut Mas. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an.
Pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, ini adalah bagaimana kita mencoba bahwa memang masing-masing kita itu unik. Masing-masing kita itu berbeda. Sehingga standar antara saya dengan Pak Pri, Pak Iwan, walaupun kita sama-sama mengalami kemunduran, tapi standar kita beda. Ya Pak Ge? Betul kan? Ya, standar kita beda. Tetapi satu hal yang membuat kita sama adalah bahwa kita harus sama-sama jujur kan mungkin. Ya. Karena jujur itu absolut bukan relatif. Tapi kalau standar itu relatif. Sehingga bagaimana kita untuk menyikapi dari hal-hal tersebut sehingga ini menjadi versi terbaik dari kita. Oke, lanjut Mas. Oke, the golden rule-nya adalah bahwa kalau kita tarik bahwa dari semua agama dan budaya itu ada satu rumus yang sama, yaitu bahwa mencintai orang lain itu berarti kita mencintai diri kita sendiri. Tapi bukan berarti bahwa tadi menyenangkan istri orang lain ya Pak ya. Ya, kalau itu konteksnya agak beda. Jadi kalau di sini adalah mencintai orang lain, berarti sama saja mencintai diri kita sendiri. Oke, lanjut Mas. Oke. Yang kedua, ini kalau telepon nanti terlalu lama dan sinyal juga kurang mendukung. Oke, sekarang ini tugas masing-masing Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu membuat CV ataupun biodata singkat yang menunjukkan identitas Bapak Ibu sebanyak mungkin. Oke, sebanyak mungkin. Tetapi dengan beberapa kata kunci, maaf. Beberapa kata kunci. Yang pertama adalah jangan sebutkan nama. Yang kedua jangan sebutkan tempat tanggal lahir. Oke. Jangan sebutkan itu. Tapi boleh Bapak Ibu menyebutkan suku, agama, hobi, ya, kemudian sekolah, kemudian juga misalkan klub sepak bola yang favorit misalkan, atau hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi tolong jangan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, apalagi nomor HP, email, jangan. Dan ibu kandung, betul Bapak. Karena ibu kandung itu urusannya sama. Oke, silahkan. Waktu 1 menit silahkan tuliskan di sticky note. Ya, besok Pak. Silahkan tuliskan di sticky note. Yang kecil aja itu. Silahkan. Nanti kalau kurang 1 lembar ya 2 lembar, kurang 2 lembar ya 3 lembar. Tidak boleh nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, tidak boleh. Jadi kalaupun sekolah ya oke, berarti sekolah nggak usah, itu dieliminir aja. Jadi sekali lagi selain nama,
tempat tanggal lahir, nomor HP, email, sama sekolah. Yang lainnya bebas. Kesukaannya apa? Enggak usah disebut. Enggak usah disebut. Bisa di luar itu kan di situ DSB dan seterusnya dan sebagainya. DSB ya, bukan DSB ya. Kamu bukan aku. Nanti terang kayak kata Ombe. Nengko bilangin sabar. Ya sabar. Jangan sombong. Kamu nggak gitu kan? Emang bibi. Aku mau cuci tangan. Sudah Bapak, Ibu? Enggak usah dipikir, kan tadi Pak Kaprodi menyampaikan, tidak usah dipikir, tapi dikerjakan, ditulis, begitu saja. Kan identitas kita masing-masing. Bapak Ibu boleh menyebutkan dari yang saya tanyakan tadi, tidak masalah. Jadi boros, dermawan, apalagi tadi, suka makan jengkol, suka makan pedas, atau tidak suka makan pedas. Jadi hal-hal yang seperti itu silakan. Nggak apa-apa. Atau misalkan yang beragama Islam pengen haji 5 kali kan gitu. Oh jadi tukang bubur. Tak kira jadi tukang kuaci. Kalau kurang 1 lembar silakan lembar berikutnya. Lah aku nggak ada lembaran. Gampang, nanti hadiah ada di belakang, santai aja. Mbak Ibi, hadiah sudah siap toh Mbak Ibi? Oh siap. Tidak pernah hadiah Pak. Sudah? Kalau sudah silahkan masing-masing kelompok silahkan ditempelkan di bagian depan meja masing-masing. Silahkan. Karena daripada ke kanan kiri kan terlalu jauh. Di meja aja. Ya. Oh jangan. Nanti kasihan yang bacakan Pak. Murah sih moco. Fokusnya nanti beda Pak. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah semua Pak? Sudah? Oke. Ibu, saya minta tolong Bu. Dari Demak? Tadi berangkat dari Demak? Terus ini nanti? Demaknya mana? Demaknya mana? Oh, Katilangung. Kota nggak? Nggih. Enggak usah. Demak juga. Semarangnya? Oh, Bedurungan, oh Karang Wulan Sithik. Ibu silahkan ambil salah satu, boleh milih sendiri, boleh milih yang lain. Tolong dibacakan. Nah, pegang mic kan. Oke, yang pertama Islam, Juventus, olahraga, olah pikir, dan nasi goreng. Ya, Pak. Dah. Satu lagi, Bu. Oh, satu lagi. Ini punya nih Pak Jojo. Ini Pak Joa. Kayaknya Pak. Oh, kayaknya, oke. Nah, bukan indek Pak. Sudah kelihatan, warnanya kan sama. Terus. Ini nih coba nih. Ya.
Mohon maaf, saya nggak bisa dibaca, Pak. Olahraga, Islam, coklat, rambut pendek, tim bola favorit, Persis. Ini Pak siapa ya? Ya Pak ini nih tadi siapa nih? Ya, ini kan juga sini. Oh ya Pak Udin, ya betul. Nah, Sudah Pak, terima kasih. terima kasih Bu. Bu Pandan. Karena namanya sudah hilang semua. Ucul, oke. Selanjutnya Ibu minta tolong Bu. Oke, diambilkan juga. Udah gambarnya. Lomba sama. Suku Jawa, hobi nonton sepak bola, kelebihan suka menolong, pasrah, ya, Ya melek aja. pasrah berusaha. Kekurangannya kurang pede. Orang desa coba hidup di Solo, suka membaca, Sherlock Holmes, suka berbagi, guru suka berbagi, guru status sosial, istri baru 1, anak sudah 3, Banyakan ya taruh situ. anak ketiga. Sudah Pak. Oke, terima kasih Bu Sinten. Bu Partini. Ini bukan punya Ibu atau salah satunya nih? Biasanya nggak ambil. Oke. Jadi yang kedua tadi istri baru 1, berarti ini ada niatan untuk nambah paling nggak 3. Lomba. Oke, terima kasih. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Monggo. Pensilnya ada nggak? Aduh. Ngerti nggak kamu? Monggo. Pilih salah satu Bapak. Salah 2. Kasih tahu deh. Kenapa carinya di siapa? Saya menyukai sepak bola. Klub sepak bola yang aku sukai adalah Arsenal. Agamaku adalah Islam. Aku suka makan bakso. Setiap hari aku suka minum teh hangat. Rasanya jangan manis-manis supaya tidak terkena gula. Siapa kira-kira? Pak Irwan. Bolpen aja sih deh. Saya lagi juga tahu. Ya, oke, silahkan. Loh, kan ini kan BTN. BTN toh, Pak. Enggak. Ibu Siti, agama Islam. Hobi bersepeda. Ukuran sepatu 40. Watak humoris. Suka makan mie ayam. Ini Pak Eko. Benda ya. Lagi Bapak. Nih, contoh. Ya lagi, wes penasaran aku. Nomor berapa? Satu lagi. Nomor berapa? Bentar ya Pak. Si jelas iki tutungane jenengan. Ada iki tutungane jenengan. Bukan. Ayo wes. Karena ini kan. Ya. Tuh, dari 3 itu jadi benda. Boleh. Nah, Boleh yang punya sendiri boleh. apa itu ya? Agama Islam, hobi makan-makan. Klub sepak bola MU, golongan darah B, ukuran sepatu 38. Film favorit Pride and Prejudice. Warna favorit pink, makanan. Ya, nggak ada apa Iya. ya. Di sini nih. Ini ada nih. Makanan favorit chicken noodle, minuman favorit es teh. Saya Bapak. Oke, terima kasih. Berarti nanti kalau makan-makan, Ibu rumahnya mana? Wah, toh Rasito. Enggak, dia jadi. 15 menit ngabur. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sini dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Bu. Ya malah aneh. Nih, udah mama kerap. Seorang muslim yang berasal dari suku Jawa, saya sangat menyenangi suasana yang sepi dan santai. Jojo ki apa, Pak? Sangat menyenangi suasana yang sepi, bahaya, santai, dan menenteramkan hati. Aduh, Suku Jawa, hobi main bola, tinggi badan, pendek, warna kulit sawo, kematengan. Warna favorit coklat. Dah. Sudah jelas ya. Udah, Pak Fuad. Dulu.
Soalnya nggak mungkin suka bola, Pak, yang lain. Yang lain maksudnya. Nih. Alamat Sino Boyolali. Simo. Oh, Simo Boyolali, menikah 31 tahun, Jawa. Pendidikan terakhir PLB, menonton film dan drama. Suka makan mie, minumnya air putih aja. Cita-cita naik haji, husnul khotimah. Amin. Dah. Oke, terima kasih Ibu. Tapi kok masih banyak, katanya sukanya air putih. Oke, terima kasih. Lanjut untuk kelompok yang terakhir. Ayahnya cuek deh. Oke, monggo Bu. Pekerjaan guru, hobi healing dan shopping, agama Islam, lulus PPG Daljab 2022 100%, golongan darah B, makanan kesukaan dimsum, cita-cita kaya raya, Pak. Udah kelihatan tuh yang ini yang mana? Udah. Ini ya Pak. Suku Jawa. Pekerjaannya guru. Hobinya traveling. Makanan favorit bakso. Cita-cita pengusaha. Lama ya deh. Kaya raya masuk surga, Pak. Gurunya sekarang pekerjaannya, tapi nanti pinginnya jadi pengusaha gitu. Enggak. Apa itu? Ini siapa? Saya. Ada lagi, Pak? Oke. Ini. Bikin hewan apa itu? Hobinya cari tempat yang bagus buat video. Apa ya? Sering bersama anak-anak muda. Agamanya Islam. Makanan sukanya yang gurih-gurih. Ini pasti Bu Jumi ini nih. Iya tak Bu? Ya. Oke. Lagi Pak. Kelompok terakhir habiskan. Muntuk Pak. Ini hampir sama ya Pak. Tak baca jadi satu aja. Ya. Suku sama-sama Jawa Pak. Gitu. Agamanya Islam. Islam juga ya toh? Ya. Hobinya makan sama Pak. Niru niki mengki kita Pekerjaannya guru, niki cita-citanya kaya raya. Sama no kok pekerjaannya nggih guru, cita-citanya guru niku dereng. Terus harapannya lulus PPG 100%, niki sami Pak harapannya lulus 100% juga untuk PPG-nya. Makanan kesukaan bakso. Gimana Pak? Goyang. Oke, Pak. Ibu guru? Guru apa? Oh iya cocok berarti memang. Berarti nggak boleh dangdut. Sidik wae. Ora bakal nang ngerti. Mau tak pamiti kok. Aku mulai sore ya. Oke, lanjut Mas. Apa itu ya namanya? Udah nggak jelas sama. Oke, terus Pakai tiga. sebentar. Ini sebenarnya kalau berdasarkan sebelumnya Mas. Ya. Lama ya udah kalah berarti Ki. Kalau berdasarkan materi ini seharusnya Bapak Ibu diminta untuk share ke medsos di akun masing-masing. Seharusnya. Tapi enggak usah lah ya. Kalaupun mau share silakan, tapi itu bukan suatu hal yang harus dilakukan sekarang. Yang penting adalah bahwa kita harus sama-sama mengetahui identitas diri kita yang sebenarnya secara jujur ya. Yang mana bahwa di satu sisi yang namanya identitas itu unik. Jadi seperti yang disampaikan yalnya Asma tadi. Apa Pak? Nah, Kamu lama.
Emang itu apa kamu angkat 3 tuh ya? Bikin apa? Padahal Arab tak tenani lah. Tapi karena nggak mau berarti nggak jadi. Jadi identitas itu bukan suatu hal yang dibanding-bandingkan, tapi di sisi yang lain yang namanya mencintai diri sendiri, jujur itu hal yang absolut, yang utama. Oke, begitu Bapak Ibu untuk topik 3 kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Karno. Monggo Pak Karno. Buset masih. Baik, saudara-saudara mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, ini mestinya kalau ada waktu itu disimulasikan 5 topik. Namun karena waktu dan semua file atau materi sudah saya share, maka harapannya Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan salah satu saja dari materi itu di kelasnya masing-masing, kemudian unggah tugasnya sudah kami share, paling lama 2 minggu setelah hari ini. Atau Pak menunggu siswa masuk tanggal berapa? 2 ya, jadi kira-kira minggu pertengahan Januari lah. Itu paling lambat. Baik. Apakah masih dilanjut? Ini sudah sore. Baik, sebagai penutup, teman-teman, ini nanti diakhiri dengan post-test. Post-testnya apa? Ya. Kalau kita melihat pentingnya wawasan dalam perspektif global, saya coba untuk bisa merangkum gitu ya. Concerning the world earth, artinya apa? Suatu yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh jagat raya ini. Itu makna dari perspektif global. Atau suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari suatu kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Karena kita hidup di dunia, ya, hidup di dunia. Kemudian dalam pendidikan, perspektif global itu suatu cara pandang di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilannya untuk menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan isu global. Tadi sudah disimulasikan, isu global banyak banget. Bisa budaya, bisa identitas, gitu ya. Nah, selanjutnya, apa itu pentingnya wawasan dalam perspektif global? Globalisasi ini peluang. Apabila peluang tersebut tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka selamanya kita akan terus ketinggalan. Ini contoh seera saya, itu memainkan HP atau mengoperasikan HP barangkali kesulitan, sehingga harus perlu bantuan orang lain. Ya, kalau ini tidak kita lakukan, maka kita akan terus ketinggalan. Khususnya guru ya, guru dan murid-murid kita adalah murid-murid yang lebih pintar dari kita. Karena begitu lahir sudah ada laptop, sudah ada HP. Kalau kita lahir belum ada laptop, bahkan baru saja kita pegang ya. Peran penting pendidikan itu adalah kemampuan mengantisipasi, kemudian mengerti dan mengatasi situasi tentang global tadi, mengakomodasi, mereorientasi. Itu peran penting dari pendidikan. Tanpa kita sadari bahwa arus globalisasi ini, peran keluarga maupun sekolah juga sangat besar.
Dan tanpa kita sadari bahwa arus globalisasi ini telah melanda rumah tangga, sekolah. Kita, keluarga sekolah sekarang hidup dalam kotak global. Ya, elektronik baru. Di perkembangan teknologi yang begitu pesat. Untuk mewaspadai hal tersebut, perlu dilakukan hal berikut. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita tidak mau menguasai tentang teknologi, kita akan ketinggalan. Menguasai ilmu dalam berbagai bidang. Mengolah serta memahami pesan-pesan yang ada dalam informasi tersebut. Ingatin ya, itu tuh kalau ada tes. Kecenderungan bidang lainnya yang ikut dalam arus gelombang globalisasi adalah pendidikan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pendidikan adalah identitas bangsa. Maka biasanya kalau kita keluar negeri gitu ya, maka identitas bangsa ini selalu saja menyertai kita. Konsep inovasi untuk meningkatkan wawasan global, yakni masyarakat yang kompetitif. Jadi kalau kita tidak mau kompetitif, ini akan terlindas oleh inovasi. Dituntutnya kualitas yang tinggi, pemanfaatan informasi super highway yang tinggi, komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Jadi begitu ada informasi, langsung kita bisa mengantisipasi kehidupan bisnis dan era teknologi. Jadi kalau kita tidak cepat merespon, itu juga akan ketinggalan informasi. Kesimpulannya, nah ini kalau sudah kesimpulan kita agak ayam juga ya. Peran pendidikan dalam meningkatkan wawasan yaitu kemampuan mengantisipasi. Ini tugas guru, mengenali dan mengatasi masalah. Mengakomodasi perkembangan iptek dan mereorientasi sikap, nilai dan wawasan. Ya, kita tidak sadar bahwa budaya kita juga banyak sekali yang dari luar yang masuk. Dan kita harus dapat menyeleksi nilai budaya kita, mana yang mendukung dan mana yang hambat proses globalisasi. Kesadaran dan wawasan global merupakan unsur pokok yang sangat mendukung perspektif global masyarakat ke arah yang lebih maju. Tugas guru adalah mensosialisasikan wawasan kebinekaan global ini pada muridnya masing-masing. Minimal satu topik. Tidak usah lama-lama, diedit yang bagus, link yang rekaman itu nanti diupload di laporan. Saya kira cukup itu, dan saya kira ini mau dilanjut apa cukup? Angka 9 deh. Oh, baik. Sekali lagi untuk menutup acara ini, nanti yang di sini jangan tergesa-gesa langsung pulang ya. Ada transport. Nah. Kita tutup dengan pantun. Nah, gitu ya. Ikan terus harus dilepaskan. Awas tergores kena perapian. Doa yang tulus aku ucapkan, semoga kau sukses gapai impian. Nah, biasanya kurang puas. Biasanya satu lagi. Ya, supaya semangat ya. Ya. Jalanan halus tiada tanjakan. Menuju ke Kudus menangkap ikan. Doa yang tulus aku panjatkan, semoga kalian lulus semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini adalah unggah tugas WKG. Bisa di ya paling lambat 2 minggu setelah hari ini. Nah, ya untuk mengakhiri
Pak Danar, ini link post-testnya terkunci, tertutup. Ya, nanti kita kirim. Kamu apa? Aduh, gimana sih WNS? Link post-test saja sampai nggak dicek. Masih terkunci. Udah. Di mulutnya tuh. Bukannya kamu di kereta tuh tidur ya? Hah? Kamu kesel kalau di rumah tuh tidur banget. Ini dia di sini deh, dekat mata tuh dek. Tuh, tuh. Tunggu lo. Bisa. Lama postnya. Semen gawe link. Yang luring enak pada makan nggak postes. Yang luring. Nggak ada postes. Yang luring pada makan. Nggak ada postes. Belum dek. Udah deh itu dek. Udah belum ini. Udah. Mari kita maskerin lagi. Itu dia seneng banget Cijo banget lihatnya. Ayo kita maskerin lagi. Ya dia. Kan agak dicuci. Bukannya. Sekalian kumisnya. Prof, cepet sih Prof. Lama banget Prof. Ya Allah. HTTP www to NSID terus apa tadi? FS9 Ferdi Sambo dong.
S9. FS9. No, 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 no. No. Into it. No. Jeruk duit ya. Minta duit. Enggak. Itu tadi Mika bilang minta duit. Ya Pak, udah selesai Pak. No. 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 Ini nih banyak banget nih kotorannya nih. Tadi dia makan di situ. Banyak banget tuh bekas roti. Wis pa maghrib. Suemen. Selamat liburan apaan lo? Dikasih tugas lagi kok liburan. Kesel deh. Itu deh, ayah deh, mukanya udah jadi putih. Sambil melempar. Anak model apa kamu itu? Udah dong, cepetan dong, lama banget tuh. Mau mandi nih. Kok tanpa closing? Iya, tanpa closing. Emang itunya udah. Masih ada kok closing. Apa sudah boleh live? Aku bilang gitu. Belum bu, jangan. Belum, jangan ngapain coba nungguin supaya bisa. Tuh liatin, perbuatan siapa?
Ibumu WA ke saya. Rahasia. Masih ada refleksi dan penutup tuh. Iya tapi sesuai temen. Jadi 5 menit ngerjain postesek. Ini sesuai pisan. Kan adus pak bu. Emang di Solo nggak pada mandi. Aku pengen ke Bengawan Solo dong. Ya kayak gimana? Gua kan nggak tahu. Saya informasikan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang hadir secara luring maupun daring, postesnya bisa diakhiri sekarang Bapak dan Ibu. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada Bapak Dr. Soekarno MPD selaku moderator yang telah memandu sesi materi pada kali ini, dan terima kasih pula kepada kakak-kakak yang telah memandu sesi materi pada acara hari ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, Bapak Ibu hadirin mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang. Saya ulangi lagi, terima kasih kepada mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan dalam memandu acara pada hari ini. Sekian dari saya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang menitipkan surat tugas bisa diambil di meja depan. Terima kasih.